Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Zorinur Hazifah, NPM 21 170 12 0044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi kesehatan, yaitu tentang pretesting media. Sebelumnya izin share screen. Baiklah, di sini ada materi tentang pretesting media, yang mana yang pertama bahasanya yaitu adalah pengertian dari pretesting media ini. Pretesting adalah sebuah fase penting dari penelitian formatif yang menggunakan beberapa metode penelitian untuk menilai apakah komposisi, pesan, dan bahan memenuhi kebutuhan khalayak, mudah dipahami, dan sesuai atau tidak dengan budaya. Contohnya, uji coba vaksinasi sebagai bentuk pencegahan dari COVID-19. Yang kedua ada tujuan pretesting media, yang mana yang pertama ada memahami konsumen terhadap pesan. Contohnya, paham atas penjelasan tentang DBD yang telah dijelaskan pada penyuluhan. Yang kedua, memahami konsumen terhadap kegiatan. Contohnya, melakukan kegiatan sesuai dengan budaya dengan apa yang telah dipahami. Yang ketiga, memahami konsumen terhadap konsep. Contohnya, membuat suatu konsep yang telah kita pahami. Yang keempat, menolak intervensi program yang lain. Contohnya, menolak aturan dari program yang lain. Yang ketiga ada tahapan pretesting media. Yang pertama, tahapan tersebut ada pengembangan konsep, di mana pesan diuji untuk mengeksplorasi prioritas keinginan dan kebutuhan komunikan. Contohnya, konsep dalam perubahan perilaku kesehatan, di mana ide yang dapat dilakukan yaitu dengan memvariasikan cara berkomunikasi dengan para komunikan. Yang kedua ada sebagai bahan selesai. Sebuah rancangan materi, pesan, atau kegiatan dikembangkan dan disiapkan untuk prates. Contohnya, pesan tersebut berisikan ajakan dalam perubahan perilaku. Yang ketiga ada sebagai bahan alternatif. Anda mungkin ingin mempertimbangkan pengujian versi alternatif dari bahan. Contohnya, sarana prasarana yang mungkin mudah untuk ditemukan dalam mengkomunikasikan pesan tersebut. Dan yang keempat ada produk akhir, yang mana meskipun Anda telah mengikuti tahapan sebelumnya, pengujian produk akhir selalu disarankan. Contoh hasil akhir dari produk yang dibuat. Materi berikutnya ada alasan pentingnya pretesting media. Yang pertama, perhatian. Apakah pesan menarik atau mengundang perhatian audiens? Yang kedua, ada pemahaman. Apakah pesan dipahami secara jelas? Dan apakah ide utama mudah dimengerti? Yang ketiga, ada relevansi personal. Apakah target audiens merasa pesan disampaikan relevan bagi dirinya? Yang keempat, ada kepercayaan. Apakah pesan atau sumbernya dianggap dapat dipercaya? Yang kelima, ada penerimaan. Apakah ada pesan yang dianggap menyerang atau tidak dapat diterima? Materi selanjutnya adalah cara atau proses membuat pretesting ini. Yang pertama ada readability testing, yang mana tujuan ini adalah untuk menentukan gradasi tingkat keterbacaan dari draft media KEA yang ada. Yang kedua ada group interviews, yang mana untuk mendapatkan insight berdasarkan persepsi, keyakinan, dan bahasa target audiens, khususnya di tahap awal pengembangan media KEA. Yang ketiga ada individual in-depth interview, yang mana untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang sikap, keyakinan, dan emosi audiens. Yang keempat ada central location internship interview. Metode ini dilakukan dengan cara mencegat responden di tempat yang paling sering didatangi oleh target audiens. Yang kelima ada self-administered questionnaires. Metode ini hampir sama dengan metode individual in-depth interview, hanya saja caranya tidak diwawancarai, tetapi responden mengisi sendiri kuesioner yang telah disediakan. Yang keenam ada gatekeeper review gatekeeper. Jadi maksud di sini adalah individu atau organisasi yang biasanya berinteraksi langsung dengan target audiens. Contohnya
LSM, organisasi profesi, profesional kesehatan, atau kelompok-kelompok swadaya masyarakat. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.